Aku mengakui ya Allah betapa banyaknya dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa melainkan Engkau ya Allah. Lah ini Abu Ulaga bin Ni'mat illa anta, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini Sayyidul Istighfar para hadirin. Sering-sering baca ini, terutama ba'da salat subuh. Biasanya ini juga ada di Wirdul Latif yang ulama menganjurkan kepada kita dibaca ini ba'da salat subuh. Kita sebagai pengakuan kita tentang dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini penting ya Pak. Kita harus meyakini bahwasannya tobat ini, kalau kita mau bertobat kepada Allah, kabul, diterimanya tobat ini sudah disiapkan oleh Allah. Sehingga apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyesel. Coba kita lihat Rasulullah para hadirin. Rasulullah ini bahkan setiap hari beliau ini menangis. Ini Rasul Pak, menangisi atas dosa-dosanya, padahal sudah jelas diampuni ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Rasul ini dosa-dosanya yang lalu dan akan datang ini diampuni oleh Allah, tapi mengajarkan kepada kula lan panjenengan setiap hari menangisi akan dosa-dosanya. Dan ini Pak, kalau kita mau menangis karena tobat kepada Allah, inilah yang nanti menjadi kenangan-kenangan kita nanti di akhirat. Sebab ainun bakat min khusyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, inilah mata yang tidak akan disiksa oleh Allah. Dan mata ini yang nanti akan mendapatkan naungan Allah yauma la dhilla illa dhillu, di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mata yang mau menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idin musfir. Nah ini dikatakan ainun bakat min khusyatillah. Nah ini Pak, wujuhu yawma idin musfirah dhahiqatun mustabsyirah. Ini wajah-wajah yang dia menangis karena dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak akan percuma. Makanya apa Rasul ini mengatakan ubku la tabku fa in lam tabku fatabakau. Nangislah kamu ya, kalau tidak bisa nangis-nangiskan. Dan di dalam babnya Imam Ghazali ini sangat menganjurkan agar orang ini sering dia ini menangis. Artinya boten nangis nang pinggir-pinggir jalan Pak, kan? Nangis sendiri kepada Allah. Ini karena apa? Pentingnya ainun bakat min khusyatillah. Mata kalau mau nangis karena takut kepada Allah, inilah mata yang akan selamat, mata yang nanti akan dijaga daripada siksa api neraka. Tentunya apa? Orang kalau direnungi, dan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat, yang akan mendapatkan pertolongan Allah, di antaranya ini, di antaranya adalah ainun bakat min khusyatillah. Dan juga apa? Orang di masjid gitu, nasya'afi ibadatillah, dia bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kula lan panjenengan ini termasuk Pak, termasuk 7 golongan yang di situ kita nanti diselamatkan oleh Allah
di dalam naungan Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para hadirin, keadaan para hadirin itu untuk kita sedikit merenung Bang. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu yafirrul mar'u min akhi, saudara lari dari saudaranya. Kemudian apa? Yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Ibu yang sayang kepada anaknya sudah tidak ada sayang-sayangan lagi. Bapak itu ngurusi urusan dede Pak. Karena apa? Dalam riwayat itu matahari itu hanya 1 jengkal Pak. Nah ini padahal apa? Dekatnya matahari ini itu paling dekat itu dikatakan ketika matahari ini pas ada di tengah-tengah, ibarat telur nih Pak. Ya, ibarat telur itu matahari ini pas di tengahnya, ini dikatakan yang paling dekat. Kemudian kalau matahari ini agak menjauh atau bumi menjauh dari matahari, ini seperti bumi ini ada di pucuke telur itu Pak. Ini paling jauh. Itu saja jaraknya sudah berapa? 900.000 kilometer kan lebih. Niku mawon kita sudah merasa paham 1 mil. Bayangkan hadirin, hanya 1 mil, cewek banget, sehingga apa dikatakan orang ini tenggelam dengan uruqahum, dengan keringat mereka. Ada yang sampai tenggelam dengan sampai keringat itu sampai tenggorokan, ada sampai pusar, ada yang sampai lutut dan seterusnya. Niki saking panasnya matahari. Lah disitulah kalau kita tidak mendapatkan naungan daripada naungan Allah, kemudian kita minta tolong kepada siapa? Karena apa? Pada hari itu la yauma la dzilla illa dzillu, tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah. Dan diantaranya adalah dengan cara nanti kita agar mendapatkan naungan Allah itu dengan duduknya kita di masjid yang kita cintai ini seperti pada pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Sebab ada kata-kata riwayat mengatakan diantaranya adalah al-masyina ilal masjid fi dzulam. Lain Pak. Terus Rasulullah al-masyina ilal masjid fi dzulam. Orang yang mau dia ini bersusah payah berjalan menuju masjid kita. Subuh ke masjid nggih. Subuh nak gelap Pak. Saiki niki akeh lampu nih kan. Nek sinen kalau ada lampu nggih Pak. Kan subuh gelap, dia susah payah gelap-gelap isya berep ke masjid, susah payah panjenengan ini, capeknya panjenengan ini akan dibales dengan naungan Allah nanti di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak ada ruginya para hadirin. Panjenengan capek esenya enak-enak ngantuk yang ini, apalagi tadi malam ini coba pertandingan sepak bola Indonesia sampai Singapura nih panjenengan waktu isya ya Pak ya, ini antara butuh dengan masjid tangga kan waktu ini pulang ya tadi malam ini pas acara pengajian ya nah ini kebetulan dengan 100 hari undangan dan mereka ini mau pas ceramah bodoh dulu HP ini lah ini tantangan Pak, tantangan padahal sekarang ini kan zamannya kan enak Pak. Tapi alhamdulillah jagoan kita menang lah ini Pak. Kalau kita mau merelakan sedikit kesenangan kita mau berjalan menuju masjid, berjalan menuju zikir bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah susah payah kita ini akan dibalas dengan naungan Allah nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah
Kalau kita mau bertobat, kata Rasulullah, Allah akan menyiapkan qabul, diterimanya tobat tersebut. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir di antara 5 perkara tersebut adalah wala yu'tihi shadaqah illa waqad a'adda lahum at-takabbul. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang itu dia bisa bersedekah kecuali Allah sudah siapkan at-takabbulu, diterimanya sedekah tersebut. Nah ini Pak, untuk disedekahkan kepada orang lain Allah sudah siapkan takabbul, diterimanya sedekah panjenengan. Dan memang sedekah ini luar biasa berhadirin. Panjenengan sholat misalnya, sholat 1000 rakaat, maaf nggih, panjenengan ini meninggal dunia, sudah putus Pak. Nggih, hari ini sholat 1000 rakaat, kemudian nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah putus. Nggih, puasa nggih nonton. Tapi kalau sedekah hatta itu 1000 rupiah, panjenengan sedekah yakni panjenengan kemudian meninggal dunia, ini terus ngalir Pak. Ini yang dinamakan sedekah jariah. Ini hebatnya Pak. Apalagi yang sedekah itu kemudian panjenengan titipkan di masjid, titipkan di madrasah, titipkan di pondok, dititipkan di tempat-tempat yang manfaatnya umum, di jalan misal, gitu. Malah urun titik maping ini dibuat jalan terus orang di alam barzah, ini terus ngalir pahalanya. Sebab apa? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min zaladin. Anak cucu Adam ini kalau sudah meninggal, in qata amaluhu. In qata ini jawab syarat, terputus amalnya. Panjenengan kalau sudah di alam barzah boten saged salat. Tapi apa kemanfaatan yang dikirimkan oleh orang lain bukan berarti ini tidak sampai. Tapi sampai pun tidak bisa ibadah lagi, tidak bisa sholat lagi. Di antaranya apa? Sedekatun jariyah. Ini yang terus ngalir para hadirin. Ini yang terus ngalir. Ini hebatnya sedekah. Kalau mau sedekah terus, bahkan di sini dikatakan di antara keistimewaan sedekah itu dalam syarahnya, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Ini kata Nabi di dalam riwayat Imam Ahmad, setiap seseorang ini dia berada pada naungan sedekah di antara manusia yang lain. Namanya yaumul hisab Pak. Ini tidak main-main Pak. Yaumul hisab ini apa? Hari yang sangat menentukan. Di saat penungguan ini masanya antara khumsami'ati amin Pak. Antara satu orang dengan satu yang lain itu dihisabnya, dikoreknya, dihitungnya itu 500 tahun, bukan sehari 2 hari loh. Coba lihat di Sabilul Dikar itu, antara orang satu dengan orang yang 2 antrinya itu sampai 500 tahun. Lah ini selama penantian yang begitu lama, orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang tidak mau ibadah dulu, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, dikatakan apa? Sampai mereka mengatakan, ya Allah arihni walau ilan nar. Ya Allah cepatkan ya Allah, peringankan saya ya Allah, istirahatkanlah aku ya Allah walaupun ke neraka. Dia pikir apa? Neraka kan masih neraka kosong, mendinganlah nak ngono nyantai-nyantai dhisik jari ini kan, daripada di sini seluruh manusia tembok blek ngenteni antrian hisab. Nah ini Pak.
Tapi di sisi lain, kalau ada orang yang di situ rajin sedekah kepada Allah, ya, sedekah lillah karena Allah, dia akan mendapatkan naungan. Setiap orang berada pada naungan sedekahnya nanti sampai hatta yudho, sampai diputuskan dia ini surga atau neraka. Nah, mudah-mudahan kula lan panjenengan termasuk golongan orang yang mendapatkan naungan daripada naungan Allah. Kalau tadi taubat, gitu. Kalau tadi dengan kita giat dikumpul di masjid, ibadah, berangkat ke masjid ketika gelap-gelap hari, subuh, isya, maghrib. Kalau ini diantaranya adalah orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Bahkan jelas Allah mengatakan, mengumpamakan daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah mengumpamakan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kamathali habbah, seperti satu biji yang ambatat sab'a sanabil, yang dari satu biji itu muncul cabang 7 biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap cabangnya itu, setiap cabang muncul 100 cabang hingga 700 cabang. Apakah cukup balasannya dari 1 dibalas 700? Tidak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Dan ingat, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hadirin, selain kita nanti mendapatkan naungan dari naungan Allah, kemudian apa? Sedekah itu akan terus. Apalagi panjenengan sedekah, kalau kepada orang lain itu di asyri amsalihah, 1 dibalas 10 hadirin. Kalau panjenengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan, bisa sampai 70 kali berlipatnya, 1 dibalas 70 kali. Sedekah kepada keluarga, kepada bapak ibu, lagi sampai 700 kali lipat. Tapi maaf, sanes zakat loh Pak. Sanes zakat loh. Sanes ini kebacut Pak. Maaf bapak ibu dikai zakat. Ini loh. Ini sedekah kayak duit, bukan zakat. Beda Pak. Wis tahun pisan dikai beras nek 3 kilo. Ya Allah, ini bagaimana kita diarani nopo-nopo tiang yang berbakti. Jangan-jangan kita nanti apa? Naudzubillah kalau kita sampai golongan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Rasul dengan jelas mengatakan, ana bariun mimman la yuaddi haqqa walidayh. Saya lepas tangan, kata Rasulullah. Kepada siapa itu? Kepada orang yang dia tidak menunaikan hak. Pak, orang tua kalau tidak mampu Pak, wajib ketika anak ini sudah mampu, sudah mapan, dia memberikan nafkah. Bukan zakat, tapi apa? Sedekah kayak sing ada. Ini agar kita ini tergolong orang-orang yang berbakti. Kemudian yang paling besar lagi Pak, cabangnya itu kalau tadi 700 lipat, ini sampai 7.000 kali lipat, yaitu ketika kita mau bersedekah
kepada penuntut ilmu, kepada ulama yang dia menyebarkan daripada ajaran agama Allah dan ajaran agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dalam hadisnya Rasul, "Ma min 'abdin tasaddaqa bi shadaqatin yabtaghi biha wajhullah illa qala Allah yaumal qiyamah." Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin," tidaklah ada daripada seorang hamba, tasaddaqa bi shadaqatin, yang mana dia ini mengeluarkan sedekahnya, yabtagi biha wajhullah, karena Allah, mengharap karena keridhaan Allah, illa qala Allahu yaumal qiyamah, kecuali nanti Allah akan mengatakan di hari kiamat kepada orang tersebut, abdi rajautani falan ahkirab. Abdi, hambaku, rajautani, mengharaplah kau kepadaku, mintalah kamu kepadaku, falan ahkirat, maka sungguh aku tidak akan menghinakanmu. Loh, ini Pak, ini yang pertama Pak, kita akan ditawari oleh Allah, wahai hambaku, mengharaplah kamu kepadaku, karena tidak ada harapan lain pada waktu itu, pada hari kiamat, kecuali harapan kita kepada Allah. Falan ahkirat, dan aku tidak akan menghinakanmu. Maksudnya apa? Menghinakan dengan siksanya Allah. Seperti apa? Orang-orang kafir. Gembiralah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ini kita akan diberikan kabar gembira. Kita tidak akan dihinakan oleh Allah. Apalagi orang-orang yang ahlus sodako. Falan ahkirat, aku tidak akan menghinakanmu. Haramtu jasadaka 'alan nar, aku haramkan jasadmu disentuh oleh api neraka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah akan berikan wadkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ta. Silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja. Ini Pak, orang yang ahli sedekah, dia akan mendapat jaminan Allah, ya, tidak akan dihinakan di yaumil qiyamah nanti sama Allah. Kemudian apa? Yang kedua, jasadnya haram untuk tersentuh api neraka. Dan yang ketiga, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Nih, mudah-mudahan golongan panjenengan ini termasuk golongan orang-orang yang ahli sedekah, ahli ibadah. Bertobat itu adalah orang-orang yang mengakui dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan sebab kumpulnya kita di masjid yang kita cintai ini, bersama-sama kita bermajelis